Persilakan. Kalau ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan bahwa vaksin ini mulai dari umur 6 tahun sampai 11 tahun ya Pak. Kebetulan anak saya itu sudah 12 tahun. Apakah ditambahkan dosis di sini atau vaksin di tempat lain? Dan mungkin bisa sedikit dijelaskan tentang anak-anak yang ada penyakit bawaan mungkin seperti sesak nafas, apakah bisa divaksin atau ada penyakit lain yang tidak dianjurkan untuk divaksin? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanya atau satu saya dulu nanti dijawab. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan setelah dijawab mereka sama pakar. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, ada yang bertanya, anaknya sudah 12 tahun ya. Program yang lalu itu anak 12 tahun sampai dengan 18 tahun. Maka dia tetap dapat, tetapi masuk dia kategori yang 12 tahun ke atas. Program yang sekarang itu adalah untuk anak yang 6 sampai dengan 11 tahun. Tetap divaksin pada kalau ibu mau. Ya, tapi dia masuk pada kategori anak 12 tahun ke atas. Sertifikatnya nanti sertifikat anak yang 12 tahun ke atas. Kemudian kalau ada anak dengan riwayat, misalnya riwayat penyakit, Bapak Ibu sekalian silakan bawa anaknya dulu. Karena takutnya saya menyampaikan informasi yang keliru. Intinya adalah bawa anak kita yang betul-betul mau divaksin untuk diperiksa terlebih dahulu. Satu kata kuncinya, jujur kepada petugas yang memeriksa. Karena ada kasus di Mamuju, tepatnya di Kalumpang, ketika vaksin awal-awal diperiksa oleh petugas kesehatan, mengatakan saya baik-baik. Ditanya ada riwayat penyakit, dia sampaikan juga tidak ada. Setelah divaksin justru malah ada KIPI, kasus ikutan pasca imunisasi. Si ibunya muntah, demam, tidak bisa berjalan. Setelah ditelusuri, ternyata si pasien tadi ini ada riwayat penyakit epilepsi, penyakit ayan. Itu tidak bisa divaksin sebenarnya, tapi karena tidak mau jujur, tidak jujur kepada petugas, akhirnya disuntik. Sebaliknya nanti yang disalahkan nakes, yang disalahkan petugas, ya. Tapi kalau kita jujur, insya Allah kasus ikutan pasca imunisasi anak-anak kita biasa demam, biasa flu, itu hal biasa. Anak-anak kita yang kecil saja biasanya sudah disuntik demam. Justru yang ditakutkan adalah karena anaknya kita demam, orang tua jadi panik. Saya mau apakan ini anakku, saya mau apakan. Akhirnya apa? Kopinya bapaknya dikasih minum anaknya. Anaknya malah tambah demam. Kita di sini dekat. Berapa petugas kesehatan yang ada di Tabulang ini? Ada Pustu, ada Pak Halik, Pak Menteri yang memang khusus menangani vaksin. Konsultasi ke sana. Jangan mengambil tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan tindakan medis. Yang seharusnya hanya dikasih penurun panas, Bapak Ibu kasih antibiotik. Ya. Paling tidak kalau anaknya misalnya demam setelah vaksin, konsultasikan dengan petugas kesehatan agar supaya yang sakitnya yang hanya demam saja, obatnya memang cuma penurun demam saja. Jangan dikasih yang lebih. Itu maksud tujuannya saya. Dan jangan panik. Di kartu Bapak Ibu sekalian, kartunya anak nanti yang sudah divaksin, ada nomornya petugas. Silakan telepon petugas. Ini juga informasi mengatakan bahwa yang bersangkutan sudah lumpuh. Masih belum, ini atau orang tuanya masih belum ingin anaknya divaksin. Apakah masih biasa mengikuti tatap muka di dalam proses belajar mengajar? Itu yang pertama, Pak. Dan saya dengar bahwa dari pihak kementerian sendiri, ini cuma dengar Pak ya, dan saya rasa Bapak lebih tahu bahwa belum tidaknya seorang anak itu divaksin boleh mengadakan tatap muka. Itu Pak, pertama. Terus yang kedua, di dalam surat
apa itu surat persetujuan yang dibuat toh, dalam surat persetujuan saya ingin, kalau bisa saya ingin mengoreksi kata-kata tidak setuju dan setuju. Kalau bisa kita gunakan di situ bahasa apa namanya, belum mau atau mau, kalau bisa Pak. Karena jangan sampai kalau bilang tidak setuju dianggap saya melawan pemerintah. Cara seperti itu, tapi kalau bisa atau saya minta bahasanya mau atau belum mau. Artinya saya belum mau karena mungkin masih ada obat-obat yang masih dipercaya, artinya kayak jahe begitu kita gunakan toh, bawang merah, jam saraba. Itu ada dua pertanyaan biar saya jawab kalau itu. Ya. Jadi terima kasih atas pertanyaannya ya, dua poin tadi. Di poin pertama yang saya tangkap tadi itu adalah apakah tidak ada paksaan di dalam melakukan vaksin. Dari awal kami sudah sampaikan bahwa persoalan vaksin ini tidak kita memaksakan kepada Bapak Ibu sekalian, khusus kepada orang tua siswa. Akan tetapi ini adalah merupakan sebuah program pemerintah. Yang kita hindari itu jangan sampai apa yang menjadi program dari pusat ditujukan kepada kita semua, khususnya daripada orang tua wali, itu menjadi kendala nantinya. Ya, itu menjadi kendala nantinya. Apalagi bahwa program vaksin ini adalah program pemerintah pusat, program Presiden Jokowi. Apalagi yang saya dengar berita lagi kemarin, persoalan BPJS saja yang tidak memiliki BPJS keluar lagi PP-nya, peraturan pemerintahnya, yang tidak memiliki BPJS di dalam pengurusan SIM, ya Pak ya, kalau tidak salah itu pengurusan jual beli itu tidak akan dilayani. Ini peraturan pemerintah pusat, bukan pemerintah desa Bangkulang, bukan pemerintah, aturannya bupati. Ya, dia akan, tetapi ini kami hanya menyampaikan bahwa tidak ada pemaksaan di dalamnya. Akan tetapi kembali kuncinya, kembali kepada kesadaran kita, kesadaran orang tua wali, Bapak Ibu sekalian. Karena ini adalah merupakan program daripada pusat, bukan hanya programnya Kabupaten Mamuju Tengah, bukan hanya programnya Dinas Pendidikan, bukan programnya Pak Kapolsek. Tapi memang ini adalah terstruktur dari atas. Yang kita hindari, jangan sampai ke depannya ini vaksin, kartu vaksin untuk anak-anak memang dibutuhkan nantinya. Nah, itu yang akan kelabakan lagi kembali kepada pasti kita semua, orang tua siswa. Nah, yang jelas bahwa yang paling pokok itu tadi disampaikan oleh Pak Kapus, bagaimana kita orang tua siswa ini betul-betul bisa ada kesadaran untuk anak-anak kita, dan bagaimanapun kalau anak kita ada penyakit terus terang, jangan ditutupi. Yang kita ingin bahwa program daripada pemerintah pusat ini bisa berjalan. Terus yang kedua tadi tentang setuju atau tidak setuju, yaitu kan sisa bagaimana memaknai. Ya, tadi bahasa kita apakah setuju atau tidak setuju, ataukah tadi yang satu apa tadi belum tidak mau. Ya, saya pikir ini hanya persoalan bahasa saja. Tapi kan setuju atau tidak setuju, mau atau tidak mau, hanya bahasanya saja yang membedakan. Ya, tadi makna dan tujuannya sama. Ya, oke. Jelas ya, ya Pak ya. Oke, makasih. Mungkin masih ada yang lain. Kalau tidak, bagikan dulu snacknya. Dibagikan dulu snacknya. Kalau memang sudah selesai, yang siap hari ini untuk melakukan vaksin.